setelah Trinitatis dengan topik minggu kita pada minggu hari ini, hindarilah ketamakan dan kerakusan. Sebelum kita melaksanakan ibadah online, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 559. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan doa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Minggu kita hari ini diambil dari Hukum Taurat 9 dan 10. Janganlah mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang hukum Taurat ini? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku
dan berpegang kepada perintah-perintah-Mu. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Tuhan, Korina. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingatkan segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu.
Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Jangan lupakan kami, dengarkanlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan Allah tentang pengampunan dosa kita. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dan darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Epistel kita pada minggu hari ini diambil dari Amsal 22 ayat 22 sampai 29. Kita bersama-sama kita membaca secara responsoria. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Janganlah berteman dengan orang yang lekas gusar, Janganlah bergaul dengan orang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan, yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Janganlah engkau memindahkan batas panah yang lama dan yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Kita sama-sama. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP. Dan luruskan
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun di dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Masuk kita ke warta jemaat untuk di minggu ini, minggu pertama setelah Trinitatis, dengan topik hindarilah ketamakan dan kerakusan, di hari Minggu tanggal 14 Juni tahun 2020. Berita warta pertama, ibadah online. Ibadah permingguan dan sekolah minggu di tanggal 14 Juni tahun 2020 telah dipersiapkan secara online oleh gereja dan guru sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dimulai pada jam 7.30 pagi. Dihimbau bagi seluruh orang tua untuk mempersiapkan anaknya di dalam mengikuti ibadah. Laporan keuangan. Laporan keuangan gereja akan dapat dilihat melalui grup WhatsApp atau WA AKBP Regate Sepatan yang akan dibagikan di hari Sabtu tanggal 13 Juni tahun 2020. Yang ketiga, ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Kuria mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 14 Juni 2020. Ayat ulang tahun untuk minggu ini adalah Amsal 3 ayat 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan di dalam ibadah ini Tuhan. Ibadah online ini Tuhan kami persiapkan Tuhan untuk jemaat-Mu di AKBP Regate Sepatan Tuhan. Berkati kami Tuhan di dalam penyelenggaraan ini Tuhan, supaya dapat berhasil dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk tuas kami AKBP Regate Sepatan Tuhan, jemaat kami dari yang kecil sampai yang besar Tuhan. Berkati tuas kami Tuhan dimanapun mereka berada, di mana di masa-masa ini Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19, kami tahu Tuhan susah mencari pekerjaan dan juga mencari pencarian di dalam ekonomi kami Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukannya semua yang sesuai dengan apa yang Kau ajarkan kepada kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keselamatan kami Tuhan di saat melakukan aktivitas kami di luar sana Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sesuai dengan ajaran-Mu Tuhan, di dalam mencari sesuatu dan untuk mencukupi kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami Tuhan di dalam masa pandemi ini Tuhan. Sehatkan mereka Tuhan, jauhkan dari segala penyakit Tuhan untuk di dalam masa corona ini. Dan juga berdoa untuk COVID-19 ini Tuhan. Tolonglah Tuhan cepat berlalu COVID-19 ini Tuhan, supaya kami dapat beraktivitas, melakukan aktivitas kami seperti biasa dan melakukan pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk buku kami Tuhan di dalam proses perizinan dan juga program-program kami Tuhan. Sertakan untuk program-program ini Tuhan dapat berjalan dengan baik dan juga dapat berjalan dengan lancar di dalam apa yang kami akan rencanakan. Berdoa juga Tuhan untuk para lado dan juga semuanya Tuhan. Berkati para lado yang ada Tuhan, AKBP Regate Sepatan di dalam menjalankan program gereja AKBP Regate Sepatan Tuhan. Satukan pendapat kami Tuhan, hilangkan semua yang dapat merusak program kami Tuhan. Satukan kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan. Berkati pekerjaan kami apapun itu Tuhan. Ajarkan kami untuk
sesuatu dengan Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami. Engkau menemani kami Tuhan dari hari kami yang telah kami lalui, sehingga kami bisa sampai pada di minggu hari ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami untuk selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau akan menuntun kehidupan kami untuk masa yang akan datang. Engkau akan memberikan yang terbaik terlebih kepada jemaat-Mu HKBP Rogades Selatan. Engkau tahu Bapa segala pergumulan, segala keluh kesah dan perjuangan yang dihadapi Rogades Selatan. Kami percaya Engkau akan mencukupkan segalanya, terlebih pada zaman sekarang ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Oleh karena itu buka hati dan pikiran kami, agar kami bisa menelaah dan menjalankan firman-Mu sesuai dengan rencana-Mu. Inilah doa kami yang tidak sempurna. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Salam. Kuria Rogades Selatan pada minggu hari ini, minggu pertama setelah Trinitatis 14 Juni, dengan topik minggu kita pada hari ini, hindarilah ketamakan dan kerakusan, yang mana khotbah pada hari ini kita diambil dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Dari Lukas 12 ayat 13 sampai 21, kita demikian firman Tuhan. Saya akan membacakannya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengingat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat, sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merompak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah untuk minggu kita pada hari ini adalah sebuah perumpamaan yang diibaratkan dilatar belakangi oleh kasus pembagian harta warisan. Ini salah satu perumpamaan yang dibuat oleh Tuhan Yesus kepada
jemaat, terlebih kepada perumpamaan ibaratnya orang kaya yang bodoh. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dunia ini pada saat ini menawarkan kenikmatan jiwa raga. Banyak kemudahan-kemudahan pada saat ini yang kita dapatkan. Misalnya kalau kita mau belanja, kita tinggal pencet handphone. Kita mau jalan-jalan, kita tinggal mengorder baik GoFood, Grab atau yang lainnya. Kita mau belajar atau mengikuti, terlebih pada seperti saat ini, di mana kita bisa mengikuti ibadah-ibadah online melalui live streaming. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan kecanggihan teknologi sekarang ini. Bahkan mengikuti ibadah juga seperti saat ini yang kita adakan, terlebih di kita HKBP Rogate Sepatan, bisa di rumah melalui streaming atau melalui handphone yang kita pegang dengan mengikuti ibadah sesuai dengan yang disusun oleh HKBP. Dan masih banyak lagi kemudahan-kemudahan yang bisa berdampak dan bisa berdampak positif atau negatif kepada kita. Sikap modern telah merasuki kehidupan manusia. Makanya saat ini tak heran lagi manusia berjuang keras agar dapat memenuhi kebutuhannya. Fenomena yang terus berulang terjadi. Semula manusia berjuang mencari nafkah untuk keperluan sehari-hari. Tapi saat ini, mulai saat itu, sesudah mereka bisa untuk berhari-hari, lalu mulai disimpan untuk berjaga-jaga untuk tahun depan dan bisa diwariskan untuk generasi penerusnya. Pengaruh gaya hidup modern saat ini makin menambah beban manusia untuk terus menimbun harta dan cenderung tamak dan tidak kenal puas. Mereka selalu merasa kurang, sehingga mereka kadang melupakan apa yang harus dipertanggungjawabkan. Terlebih mereka merasa belum cukup apa yang selalu mereka kumpulkan, dan mereka merasakan selalu kekurangan. Begitu mereka bisa menemukan sumber penghasilan mereka, mereka pasti akan menjaga bagaimana supaya penghasilan mereka itu bisa berterus dan jangan sampai ada orang lain untuk menyaingi atau tidak mau berbagi kepada yang lain. Andaikan pun berbagi kepada yang lain, ya sedikit saja buat orang lain. Itu prinsip di zaman sekarang ini. Kita bisa dalam satu cerita, saya bisa di sini terangkan, ada seorang pengusaha yang sudah mempunyai banyak sekali usahanya. Terlebih ya kita bisa ibaratkan dia seorang pengusaha properti yang sudah mempunyai banyak usaha, baik tanah, rumah atau ruko dan lain-lain. Karena dia sudah tahu itu sumber penghasilan, tahu sumber kekayaan, dia pasti akan terus memburu, terus mencari lagi. Umpamanya tanah, dia akan selalu mencari tanah mana lebih murah. Dia akan mencari orang-orang yang lagi butuh uang atau BU. Dia pasti akan bertanya di mana kira-kira ada tanah yang paling murah. Dia akan mengincar tanah tersebut dan pasti dia akan mempunyai cara-cara untuk agar supaya orang tersebut bisa menjual tanahnya dengan murah. Dan mungkin si orang tersebut karena memang dia butuh uang, pasti dia akan menjual tanahnya itu dengan keadaan terpaksa. Tetapi si orang kaya ini tidak akan merasa kasihan atau tidak akan merasa iba melihat orang yang butuh uang tersebut. Dia akan selalu mengambil berbagai cara agar bagaimana si orang tersebut menjual tanahnya dengan murah. Dan si orang kaya ini tidak akan merasa dirinya kasihan karena ia merasa dirinya layak untuk mendapatkan tanah tersebut karena kemampuannya menawar murah, dan niscaya tanah tersebut akan dia jual dengan mahal. Dan ini masih banyak dari contoh-contohnya yang ada di fenomena di zaman sekarang ini, di mana orang-orang kaya cenderung tamak dan tipis belas kasihannya, bahkan seringkali tidak peduli kepada orang lain.
sebab ia sibuk menimbun harta hanya untuk dirinya sendiri dan menimbun harta dunia ini hanya untuk keluarganya sendiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti perumpamaan yang di dalam nats hari ini, seperti perumpamaan orang kaya bodoh yang Yesus katakan dalam khotbah hari ini, ia mendapatkan hasil banyak dari usahanya dan ia merasa layak jika ia mendapat banyak keuntungan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari zaman ke zaman manusia tetap tidak mau sadar akan bahaya ketamakan, tidak sadar akan bahaya kerakusan untuk menimbun harta duniawi. Terus saja tidak mau peduli. Mereka tidak mau peduli walaupun ada nasihat-nasihat atau firman Allah mengatakan Yesus tentang ketamakan. Mereka tidak peduli. Mungkin bila nanti mereka bangkrut atau sakit parah atau keluarga berantakan atau kesusahan melanda hidupnya, maka ia akan mencari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, timbul pertanyaan di dalam nats ini. Mengapa manusia cenderung ingin kaya dan mengapa orang kaya cenderung tamak? Kita bisa menelaah dalam hati kita masing-masing. Pada dasarnya itu tergantung kepercayaan kita kepada Tuhan dan menyerahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Sebab manusia tidak mau susah dan hidup dalam kekurangan. Hanya sebagian kecil manusia yang mau bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan percaya kepada janji-janji Tuhan. Hal itu saudara-saudara terlihat bagaimana manusia itu lebih yakin jika ia memiliki harta berlebih, jika ia memiliki hak untuk jaminan hidupnya, berlebih-lebih simpanannya dan semuanya harta yang melimpah. Dan manusia akan merasa janji-janji Tuhan belum pasti. Kadang di dalam kehidupan ini dia ragu, kalau memang hanya mengharapkan janji-janji Tuhan itu, mana mungkin. Jadi mereka selalu mengharapkan bagaimana caranya agar menimbun harta berlebih-lebih. Oleh sebab itu manusia lebih memilih menimbun harta untuk persiapan jaminan hari tuanya. Seringkali orang-orang kaya kita bisa lihat, kita temui, umpamanya kita datang berkunjung ke mereka, kita pura-pura bertanya, "Amang, Inang, kenapa sekarang ini jarang kelihatan dalam ibadah atau persekutuan yang diadakan gereja?" Seringkali mereka nyeletuk atau ketus dengan jawaban. Bahkan ditanggapi dengan sinis. Kadang mereka mengatakan, walaupun aku tak ke gereja, walaupun aku tak mengikuti segala persekutuan, aku tetap kaya kok. Sedangkan kalian, setiap kalian datang ke sini, minta sumbangan, dana buat untuk keperluan gereja, dana untuk pelayanan. Katanya Tuhan memberkati orang yang dekat kepadanya, tetapi kalian susah dan menderita. Kadang-kadang kita juga, kalau kita berkunjung atau kita memberikan peringatan kepada orang-orang kaya tersebut, kita merasa seperti dihina atau seperti disindir. Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus, masih banyak contoh-contoh bagaimana kita bisa melupakan atau bagaimana manusia jadi lupa segala kewajiban, terlebih kita Kristen. Kadang di hari Minggu juga kita mungkin karena tuntutan pekerjaan di hari Minggu atau di waktu jadwal ibadah persekutuan kita tidak bisa datang, mungkin karena situasi pekerjaan. Tetapi itulah realita hidup yang terjadi, sehingga banyak orang beriman justru lebih memilih menjadi orang kaya meski tahu bisa terjebak pada sifat ketamakan yang akan menghanyutkan diri kepada kehidupan sementara dan akan melupakan kehidupan kekal di surga. Kita sadar bahwa harta ini hanya sementara, seperti yang tertulis di Lukas 12 ayat 20 sampai 21 ini. Hai engkau orang yang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kusediakan untuk siapakah itu nanti?
Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dilarang untuk bekerja, kita tidak dilarang untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi Tuhan meminta melalui nas khotbah kita pada minggu ini, kita juga mengumpulkan harta kekayaan yang kekal di surga dengan kita melakukan segala firman Tuhan, kita berbagi kepada saudara-saudara kita, kita mau menolong orang yang susah, kita bisa memberikan apa yang terbaik bagi saudara-saudara kita. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serahkanlah seluruh hidupmu hanya kepada Tuhan, agar kita terhindar dari sifat tamak yang sifatnya menimbun harta dunia, tetapi kita juga mengharapkan kepada Tuhan, agar kita juga diberikan hati yang bisa menimbun harta di surga. Sebab Tuhan berkata kepada kita, jangan khawatir, jangan ragu, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapa Allah yang Maha di surga. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa atas kasih karunia yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Pada saat ini Bapa, kami melaksanakan ibadah online dan juga jemaat HKBP Roga Kesempatan. Kami sadar Tuhan di dalam kekurangan kami, di dalam pelayanan kami sebagai perhalado, dan kami juga sadar Tuhan di segala pada saat ini. Oleh karena itu Tuhan, pelayanan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terlebih Tuhan, agar jemaat-Mu HKBP Roga Kesempatan dapat menerima berkat yang Engkau berikan melalui ibadah kami Tuhan. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan surga, Engkau tahu Tuhan permasalahan kami pribadi lepas ke pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami mohon kehadapan-Mu Bapa, Engkau akan melindungi kami di sepanjang kehidupan kami, terlebih pada masa saat ini. Engkau tahu Yesus, kami susah untuk melakukan pekerjaan kami oleh karena situasi pandemi saat ini Tuhan. Namun kami percaya Engkau akan mencukupkan segalanya buat kami Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan keluarga lepas keluarga, terlebih jemaat-Mu HKBP Roga Kesempatan. Kami berdoa Bapa untuk negara kami ini dan kepada seluruh dunia ini, agar segera berlalunya penyakit ini Tuhan, agar kami bisa beraktivitas seperti biasanya, kami bisa berkumpul, bisa melaksanakan ibadah kami Tuhan, berkumpul dengan sesama kami, terlebih jemaat HKBP Roga Kesempatan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sadar dalam kehidupan kami ini terlalu banyak dosa yang kami lakukan. Oleh karena itu Yesus, hapuskan dosa kami, agar kami layak mendapatkan berkat yang Kau berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 691 sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian dari pekarunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, goda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harga diriku semua, ku serahkan padamu, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.